Hello Technolovers! Konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Selain perang yang belum usai, kini harus ditambah lagi ketegangan antara dua kekuatan ekonomi utama dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Informasi terkini mengenai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan membuat marah Tiongkok. Negara pimpinan Xi Jinping itu dengan tegas mengumumkan akan menghukum mereka yang menghina Beijing. Melihat ketegangan kedua negara adidaya ini, kira-kira apa yang terjadi ya kalau AS sampai perang lawan Cina? Tiongkok sendiri tidak main-main kemarin, sejumlah langkah diambil, mulai dari operasi militer dengan tembakan langsung hingga pembatasan perdagangan. Reaksi pertama Tiongkok terhadap kemunculan Pelosi adalah operasi militer. Istilah ini mengacu pada latihan militer untuk perencanaan dan pengorganisasian militer yang melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, biasanya untuk tujuan keamanan. Operasi militer ini diwarnai dengan penembakan langsung yang dilakukan di beberapa titik di wilayah sekitar Taiwan. Diketahui jarak berkendara dari pantai Taiwan hanya 20 km. Di sisi lain, AS mengambil sikap untuk melindungi Taiwan bahkan sebagai tanggapan terhadap instruksi pesawat tempur Beijing. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Tiongkok meningkatkan retorika dan aktivitas yang provokatif. Selain itu, Presiden AS Joe Biden baru-baru ini mengatakan pihaknya bisa melakukan pengarahan militer ke Taiwan jika terjadi serangan Cina. Seperti Rusia menyerang Ukraina, jadi siapa yang akan menang jika pasukan militer bentrok? Menurut Global Firepower, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan militer terkuat di dunia, di antara 145 negara. Indeks kekuatan militer AS atau Power Index sebesar 0,0712, sedangkan China menduduki peringkat ketiga dengan nilai 0,0722 poin. Tiongkok memiliki populasi yang jauh lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Menurut Global Firepower, jumlah penduduk Tiongkok mencapai 1,4 miliar jiwa, sedangkan AS berpenduduk 334 juta jiwa, di mana populasi aktif militer Tiongkok lebih tinggi, yaitu 2 juta jiwa, sedangkan AS 1,3 juta jiwa. Tiongkok juga menambah 625.000 pasukan paramiliter. Sedangkan dari segi anggaran militer, AS jauh unggul. Amerika Serikat menghabiskan 761 miliar dolar atau setara sekitar 11 triliun rupiah untuk mendanai militernya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran Tiongkok sebesar 230 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun 535 miliar 928 juta rupiah. Di udara, Paman Sam memimpin Tiongkok. AS memiliki 13.300 pesawat, lebih banyak dibandingkan Tiongkok yang memiliki 3.166 pesawat. Amerika adalah raja penerbangan dengan 1.914 pesawat tempur dan 843 pesawat serang. Sedangkan China memiliki 1.199 pesawat dan 371 pesawat serang. Jumlah helikopter AS jauh lebih banyak dibandingkan China. Selisihnya mencapai 4.671 unit. Amerika Serikat memiliki 5.584 dan Tiongkok memiliki 913. Sementara itu, helikopter serang sebanyak 910 unit dan 281 unit telah dikirim ke China. Jika Amerika mendominasi di udara, maka Tiongkok mendominasi di darat. China memiliki 2.795 unit artileri, selisih 1.791 unit dibandingkan Amerika Serikat yang memiliki 1.000 unit. China mempunyai artileri derek yang lebih banyak dibandingkan AS, jumlahnya sebanyak 1.434 unit dan nomor AS sebanyak 1.339 unit. Tiongkok juga memiliki lebih banyak peluncur rudal bergerak, yaitu 3.145. Jauh di depan Amerika yang memiliki 1.716 peluncur. AS memiliki 5.500 tank dan 303.503 kendaraan lapis baja. Tiongkok memiliki 4.950 tank dan 174.300 kendaraan lapis baja. Di laut, kekuatan Amerika sepenuhnya setara. Tiongkok mendominasi armada dengan 730 kapal dibandingkan Amerika Serikat yang hanya 484 kapal. Namun AS memiliki 11 kapal induk dibandingkan China yang hanya memiliki 2 kapal induk. Di bawah air, China relatif lebih kuat dengan 78 kapal selam dan AS dengan 68 kapal selam.
Kedua negara ini diketahui memiliki senjata nuklir. Menurut Asosiasi Pengendalian Senjata, pada tahun 2021, AS memiliki 6.257 hulu ledak nuklir. Rinciannya antara lain 4.497 hulu ledak yang mampu digunakan kendaraan angkutan militer, 1.458 hulu ledak berupa rudal dan bom, serta 1.760 hulu ledak yang sudah tidak beroperasi lagi. Sedangkan China hanya memiliki 350 hulu ledak nuklir untuk sistem peluncuran militernya. Jika keduanya benar-benar berperang, perekonomian dunia akan stagnan, sebab keduanya merupakan poros perekonomian global saat ini dan merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ketika perang pecah, perekonomian kedua negara menjadi stagnan, sehingga menyebabkan banyak proses produksi barang dan jasa terhenti hingga berhenti total. Di sisi input, permintaan bahan baku akan menurun, seperti batu bara yang menjadi sumber energi pembangkit listrik di kedua negara. Harga batu bara juga akan turun karena AS dan China merupakan konsumen utama batu hitam. Menurut tinjauan statistik energi dunia, pada tahun 2021, Amerika Serikat dan Tiongkok akan menyumbang 60,4% terhadap total konsumsi batu bara global. Secara khusus, Tiongkok menyumbang 53,8% dan Amerika Serikat 6,6%. Hal yang sama juga terjadi pada sumber energi lain seperti minyak dan gas global. Kedua negara ini merupakan konsumen terbesar di dunia. Terkait minyak, AS mengkonsumsi 20,4% minyak mentah dunia dan Tiongkok 16%. Sementara konsumsi gas alam AS menyumbang 20,5% dan Tiongkok menyumbang 9,4% dari total konsumsi gas alam dunia. Berbeda dengan batu bara, harga minyak mentah dan gas alam kemungkinan akan meningkat karena Amerika Serikat merupakan eksportir minyak mentah dan gas alam terbesar di dunia, dengan pangsa pasar minyak mentah dan gas alam sebesar 14% dan pangsa pasar gas sebesar 18%. Inflasi juga akan meroket karena pemerintah cenderung mencetak uang untuk mendanai perang. Belum lagi kelangkaan energi yang akan mendorong kenaikan harga. Suku bunga juga akan dinaikkan untuk menetralisir inflasi. Akibatnya, dolar AS kemungkinan akan menguat untuk melindungi terhadap kenaikan suku bunga dari bank sentral. Hal ini akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap utang publik dalam mata uang greenback, yang kemungkinan akan menyebabkan perlambatan ekonomi atau bahkan resesi. Depresi adalah situasi resesi dengan jangka waktu yang lebih lama. Pada masa Perang Dunia I pernah terjadi resesi yang berlangsung sekitar 10 tahun, dimulai pada tahun 1929. Resesi tersebut dimungkinkan terjadi karena keadaan perekonomian dunia saat ini yang sangat rapuh akibat inflasi yang tinggi. Waduh, membayangkan saja sudah bikin depresi ya, apalagi benar-benar terjadi. Rasanya seperti simulasi kiamat gak tuh?